Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Putra dari Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini bertugaskan untuk memenuhi tugas saya, yaitu ujian akhir semester Komunikasi Islami. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana Rasulullah itu berkomunikasi pada zaman Nabi. Oke, langsung saja check it out. Rasulullah berbahasa sederhana, singkat, dan padat. Rasulullah adalah seorang komunikator yang tangguh dan fasih. Kata-kata yang beliau ucapkan sangat singkat dan padat, namun syarat akan makna. Para sahabat bercerita bahwa ucapan Nabi SAW sering menyebabkan hati para pendengar berguncang dan membuat air mata mereka berlinang. Ucapan beliau tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengena secara logika di pikiran lawan bicaranya. Kemampuan Nabi SAW dalam hal berkomunikasi ini dapat dilihat dari sabda-sabdanya. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki redaksi kalimat singkat namun demikian padat maknanya. Misalnya, perkataan Nabi Muhammad SAW berbunyi, "Seperti apakah keberadaan kalian? Seperti itulah kalian diserahi kekuasaan." Menurut Said Hawa, hadis ini mencakup kaidah inti dari politik suatu bangsa. Di dalam kalimat pendek ini terkandung beberapa kaidah penting dalam ilmu politik. Pertama, bahwa suatu bangsa bertanggung jawab terhadap keadaan pemerintahnya. Kedua, bahwa moral suatu bangsa lebih penting daripada peraturan dan bentuk pemerintahan negara. Dan yang ketiga, bahwa kekuasaan adalah pengikut dan bukan asal. Keempat, bahwa menurut ilmu politik modern, sumber kekuasaan ada di tangan rakyat. Dan yang terakhir, yang kelima, hadis ini mengandung sebuah kaidah bahwa suatu bangsa berhak mendapatkan penguasa yang mereka dapat bersabar terhadapnya, meski bukan penguasa yang baik. Rasulullah berbicara dengan retorika yang baik. Rasulullah memiliki sifat dan sikap yang agung. Tutur kata beliau sangat mengagumkan. Beliau berbicara dengan retorika yang baik. Tutur kata beliau sangat teratur. Setiap untaian katanya tersusun rapi, sehingga siapapun lawan bicaranya, ia akan dengan mudah menangkap maksud dari ucapan beliau. Mengenai hal ini, Aisyah berkata, "Tidakkah Rasulullah SAW membuat perkataan ini kepada kalian?" Beliau menuturkan dengan perkataan yang jelas lagi terperinci sehingga orang yang mendengar akan langsung menghafalnya. Dalam berkomunikasi, Nabi Muhammad SAW selalu memperhatikan tingkat intelektualitas dan pemahaman lawan bicaranya. Bahkan, beliau tidak segan untuk mengulang perkataannya agar dapat dipahami lawan bicaranya. 3. Rasulullah tidak pernah berdusta. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang tidak pernah berdusta. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau terkenal jujur dan dapat dipercaya sehingga mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Setelah diangkat menjadi nabi, akhlaknya selaras dengan Al-Quran. Ali berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta." Rasulullah SAW adalah orang yang tidak pernah berdusta kepada manusia. Tentu tidak mungkin berdusta atas nama Tuhan. Kejujuran dalam berkomunikasi sangatlah penting untuk sebuah kebenaran pesan yang akan disampaikan. Begitu juga dengan Rasulullah yang terkenal dengan kejujurannya. Andaikan Rasulullah pernah berdusta, maka tidak akan ada orang yang pernah memeluk agama Islam. Tingkat keberhasilan komunikasi yang digunakan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah merupakan buah dari kejujuran beliau. Kejujuran merupakan penentu keberhasilan dalam proses berkomunikasi. Oke, jadi baik begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.